Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya, seberapa banyak diberkati sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, kita memasuki bulan yang baru. Kiranya semangat yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita, dan kita memperoleh berkat yang baru. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Tuhan kita besar dan layaklah Dia dipuji. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan memuji kebesaran-Nya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama nyatakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab Kau besar Tuhan, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus perkasa, perkasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari Minggu yang baik ini Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau kiranya memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menuju ke tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau datangkan ke tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita yang baru Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau berkati setiap alat yang kami pakai Tuhan, alat musik, listrik, multimedia Tuhan. Gedung ini Tuhan dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memulai ibadah kita. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Dia Yesus
telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini dari awal bersama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia bagi Dia segala pujian, kami berikan hormat kami Tuhan, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari buka kedua tanganku, nyatakan kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Kau terutama Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Bersama nyatakan selamanya. Mari nyatakan dengan imanmu pada pagi hari ini Bapak Ibu. Terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Pengharapan, pengharapan di dalammu. Pengharapan di biar pengagungan terus berdengung di tempat ini Tuhan. Pengagungan terus berkumandang di tempat ini. Oh ya rabas, oh ya rabas, Kau dahsyat ya Tuhan. Kau luar biasa bagi setiap kami. Kau Allah yang hidup. Oh ya rabas, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik kepada kami. Kepada kami, kepada kami umat-Mu. Oh ya oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan untuk menaikkan sembah kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh matamu selalu tertuju kepada kami umat yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, yang selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan, yang meminta belas kasihan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, untuk menjawab segala persoalan yang kami hadapi ya Tuhan Yesus, untuk menyembuhkan kami yang sakit ya Tuhan, untuk memulihkan hati yang terluka, menghiburkan hati kami yang susah. Oh ya rabas, ya rabas, oh ya rabas, ya rabas,
besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, selamanya bagi setiap kami. Oh ya Rabas, oh ya Rabas, hati kami terus menyembah-Mu ya Tuhan, jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan. Oh ya Rabas, Kau layak terima pengagungan tertinggi ya Tuhan Yesus. Kau saja yang layak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami dapat berdiri di tempat ini, namun Engkau yang terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau menjawab setiap persoalan kami Tuhan. Engkau menyediakan setiap apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Selalu tersedia tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Kami rasakan Engkau hadir menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabas, Engkau dahsyat Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Allah kami layak disembah selama-lamanya. Ya Rabbi, puaskan setiap kami ya Tuhan pada siang hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kehidupan, biarlah semua yang bernafas tak
perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau nyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya Kau Tuhan bagi kami. Kami kasih Engkau Tuhan kami. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama kita bangkit, Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan kami. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya doa yang kami panjatkan ya Tuhan sebagai doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mempercayakan menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami panjatkan ya Tuhan perlindungan-Mu yang dari maha tinggi ya Tuhan atas keselamatan bangsa kami dan negara kami ya Tuhan, serta hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesejahteraan, keamanan bagi bangsa kami yang Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ya Tuhan. Kiranya Engkau membawa bangsa Indonesia ya Bapa ke jenjang kesejahteraan ya Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan dengan terang-Mu yang ajaib ya Tuhan, serta menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan untuk melindungi dan berkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan kerukunan dan kedamaian ya Tuhan.
Kiranya ya Bapa, kasih-Mu ya Tuhan Kau curahkan ya Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berilah keunitian ya Bapa, supaya menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Bukankah Engkau sebagai pedoman kami ya Bapa, kasih ya Bapa yang Kau curahkan ya Bapa. Biarlah itu tertanam dalam setiap kami ya Bapa, setiap hamba-hamba-Mu, setiap gembala-Mu ya Bapa. Semua Engkau tanamkan api cinta-Mu yang berkobar-kobar ya Bapa, supaya tidak ada sikut menyikut ya Bapa, tapi saling mendukung ya Bapa, untuk memajukan gereja-Mu, rumah-Mu ya Bapa, kerajaan-Mu ya Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan di mana-mana ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit ya Bapa, dan mencurahkan berkat dari surga ya Bapa, sehingga yang setiap kami menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu ya Bapa. Bukankah setiap anak-Mu ya Bapa tidak akan pernah mengalami kesusahan, karena kami punya Allah yang punya kuasa ya Bapa. Ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kami akan melewati masa-masa sulit ini ya Bapa. Dan anak-anak-Mu tidak akan mengalami kesulitan ya Bapa, karena kami dalam perlindungan dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah-Mu Sumatera Resort ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau menggerakkan setiap donatur-donatur ya Bapa. Engkau menggerakkan setiap hati kami semua ya Bapa, untuk menjadi satu untuk membangun rumah-Mu. Selesai tepat pada waktu yang Kau tentukan ya Bapa. Kami percaya untuk pembangunan 10 rumah doa, 7 ikonik dan chapel ya Bapa, tidak ada yang bisa menghalangi, karena Engkau yang memulai, Engkau juga akan menyelesaikannya ya Bapa. Kami percaya kiranya Engkau turun ya Bapa, memberi berkat-Mu. Biarlah kekayaan dari surga yang maha tinggi ya Bapa menjadi turun atas kami semua, dan kemuliaan nama-Mu ditinggikan di mana-mana ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau menyambut firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu jadi pelita bagi kami dan jalan kami ya Bapa, dan jadi perlindungan bagi kami. Dan Kau pakai juga hamba-Mu yang pada hari ini menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Bapak Indra Sihole ya Bapa. Kiranya ya Bapa, setiap firman yang ditabur ya Bapa, itu semua Engkau berkati berlimpah-limpah daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai ya Bapa, hamba-Mu ini luar biasa ya Bapa. Biarlah hamba-Mu ini ya Bapa bisa memberikan yang terbaik yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tutup bungkus hamba-Mu ini ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus. Dan Engkau jaga juga keluarganya, anak dan istrinya ya Bapa. Engkau tutup bungkus saat dia menyampaikan firman yang Kau beri ya Bapa. Bahwasanya ya Bapa, perlindungan-Mu yang maha sempurna itu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Stopo Tower sesi pertama. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Haleluya, kita semua dari jemaat setia, amin. Haleluya, masih kita lihat ada kursi kosong di depan kita, di sekitar kita. Kiranya minggu depan mari bersama-sama kita membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, berapa banyak yang percaya Tuhan itu baik. Ada lagu baru yang kita percaya kita akan pelajari pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Bertepuk tangan bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bersama dari awal bersama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Sebab Roh-Mu Tuhan beri penghiburan. Mari angkat kedua tangan bersama. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kami bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman bersama katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh. Bersama dengan iman katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Bersama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik.
teramat dahsyat bagi setiap kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus teramat dahsyat bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Oh, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of
it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Pagi siang ini ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Kau layak untuk dipuji, sebab Kau layak untuk ditinggikan ya Tuhan. Dari mula segala sesuatu yang kami nikmati sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan bagi mula segala sesuatu kami persembahkan ya Tuhan. Sebab siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau mengingat setiap kami, sehingga Engkau memakai setiap kami ya Tuhan. Biar
the glory. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat waktu-waktu yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk perjalanan seminggu yang telah kami lalui. Dan kami mau deklarasikan ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik bagi setiap kami. Engkau sungguh amat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh ada di tempat ini, itu oleh karena penyertaan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau duduk diam, sebagaimana Maria duduk diam dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau membuka hati kami, Kau membuka pikiran kami, agar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya katakan shalom. Iya, senang kembali Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, jadi apa yang menjadi tema gereja kita di bulan ini adalah bangkit dan bersinar, serta kita diminta untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa, bagi kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, ya. Jadi ini sebuah firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Jadi firman ini diturunkan di suatu situasi yang sulit, di mana pada waktu itu orang Israel itu ditawan oleh kerajaan Babel. Dan di tengah-tengah penderitaan ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kemudian Tuhan berpesan kepada Yeremia, sampaikan kepada umatku yang ada di Babel, katakan kepada mereka, ya, dikatakan seperti ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah sebuah ayat yang mungkin sering kita baca, ya. Ayat yang sering kita baca dan yang lebih mungkin populer lagi Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, ya. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kamu hari depan penuh harapan. Ya, kalau kita baca ayat ini kita terbangun. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, waktu Yeremia dikasihkan pesan ini, itu keadaannya kontras. Ya, orang Israel baru saja dikalahkan oleh Babel. Ya, dan Yeremia ini juga seorang nabi yang dicatat di dalam Alkitab ini nabi yang diangkat oleh Tuhan itu dalam usia yang masih sangat muda. Ya. Jadi Yeremia ini lahir kurang lebih tahun 647 sebelum Masehi. Dan diperkirakan dia itu dipanggil Tuhan itu sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih usianya itu 20 tahun. Ya. 20 tahun dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi. Dan dia disampaikan untuk memberitakan bukan sesuatu yang baik. Kalau kita baca di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 28, ini semua pemberitahuan hukuman. Ya, pemberitahuan hukuman. Jadi dikatakan begini,
beritakan kepada orang Israel, mereka harus bertobat. Mereka sudah menyimpang, mereka sudah jauh dari kasih mula-mula. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Kalau mereka nggak bertobat, ingat, Babel itu akan menawan mereka. Babel itu akan menaklukkan mereka. Jadi dikasih tugas seperti ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dalam usia yang sangat muda, kalau kita diperintahkan oleh seseorang beritakan kabar baik, ya, kita menginjilnya memberitakan kabar baik. Tapi kalau Yeremia disuruh memberitakan kabar buruk, ya, kalau kamu nggak berubah, kamu akan ditawan, Yerusalem akan dihancurkan. Inilah berita yang dibawa oleh Yeremia. Dan di dalam pelayanannya Yeremia ini mengalami banyak aniaya, mengalami banyak penderitaan. Di dalam satu kisah dia sampai dimasukkan ke sebuah sumur yang sangat dalam. Kemudian ada juga yang sampai memasukkan dia ke dalam penjara. Ya, di dalam pasal 1 sampai pasal 28, ini semua masa depan Yerusalem yang buruk, yang tidak baik diberitakan. Tiba di pasal 29, ketika orang Israel sudah ditawan, sudah ditaklukkan oleh kerajaan Babel, Tuhan memerintahkan, beritakan ini kepada Israel. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ya, kita kalau berpikir, ini kan ayat yang bagus. Tapi kita flashback, kamu baru bicarakan penghukuman. Ini kalau orang Israel tuh ngomong gini, ini gara-gara kamu. Kami mengalami situasi seperti ini. Ini bukan situasi yang mudah, tapi Tuhan meminta kepada orang Israel, ayo, kesejahteraan kota di mana kamu itu berada, itu kesejahteraan kamu juga. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya ayat 60, ayatnya pasal 60 ayat yang pertama, dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan kita itu menjadi terang. Dan sebagaimana kita itu dipanggil untuk menjadi terang, orang-orang Israel yang tersisa di dalam tawanan sebagai budak di Babel itu mereka juga diminta untuk menjadi terang. Ya. Kenapa kita itu perlu menjadi terang ya? Kalau kita mau, kita itu bisa menjadi berkat melalui dua hal. Kita bisa menjadi terang menjadi dalam dua hal. Yang pertama, kita itu bisa menjadi berkat melalui perkataan kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, lebih mudah mana mengeluarkan perkataan yang membangun atau perkataan negatif? Ya contoh ya, kalau kita di tempat ibadah kita kan lebih gampang nih, nggak enak ya pelayanan di sini, nggak enak ya tim singer yang ada di depan, nggak enak ya pengkhotbahnya serius banget, nggak ada lucu-lucunya. Ya kita kan gampang begitu kan. Tapi Tuhan itu mengatakan kepada kita itu mengusahakan kesejahteraan, berarti kita itu menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Menjadi berkat itu bisa kita lakukan, gak usah
Itu dari perkataan kita yang pertama. Apakah perkataan kita membangun atau perkataan kita itu meruntuhkan semangat orang lain? Jadi ada sebuah cerita yang agak unik ya. Jadi ada seorang yang bermasalah, berbeban berat, kemudian dia berencana konseling ke gereja. Ya. Jadi begitu dia datang dengan beban yang berat, dia konseling dengan hamba Tuhan ini. Jadi begitu dia selesai konseling, ditanya temannya, gimana pengalaman kamu setelah kamu konseling? Beban saya tambah 2 kali lipat katanya. Kenapa? Waktu dia konseling, dihakimi, itulah kamu, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah ini, gak pernah ini. Bertobat kamu, bertobat. Ini kamu mengalami masalah ini karena kamu melakukan dosa. Bukankah itu sering kita alami? Antara korban dan pelaku kita ya pasti alami. Ya. Jadi kita mudah itu menghakimi orang lain. Ya. Kenapa? Kita kadang melihat secara situasional. Kita nggak pernah melihat bagaimana, apa sih yang terjadi terhadap orang itu. Jadi ada sebuah cerita di sebuah kereta api, seorang pria paruh baya, kemudian bersama 3 orang anaknya, dia itu melakukan perjalanan pulang ke kota asalnya. Anak-anak sepanjang perjalanan kereta itu ribut, tapi bapak ini diam aja. Bapak paruh baya ini diam saja. Sampai kemudian ada ibu-ibu di sebelahnya komplain. Pak, bapak punya anak kok nggak diperhatikan, kok nggak dilarang sih? Tahu nggak ini kereta api ini fasilitas umum, mengganggu orang lain. Kemudian bapak ini ngomong, iya mohon maaf bu, iya, saya nggak mau mengusik kebahagiaan mereka. Kami baru saja pulang untuk memakamkan ibunya. Begitu diberitahu seperti itu, kadang-kadang apa yang dialami oleh orang lain itu kita gak bisa dengan cepat menghakimi mereka. Kamu salah, kamu ini. Saya belajar itu bagaimana sih pelayanan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gak pernah dia menghakimi. Suatu ketika Tuhan Yesus melayani, ada seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Ya, pemungut cukai pada masa kerajaan Romawi itu bukan profesi yang baik. Sama seperti sekarang kan, orang pajak juga kita kalau bisa hindari kan. Ya. Karena ini. Jadi ini pemungut cukai ini bernama Zakheus ini dijauhi oleh orang-orang. Ya. Tapi Zakheus ini tertarik, pengen tahu, gimana sih Tuhan Yesus? Dia karena pendek ya, dia memutuskan untuk memanjat pohon. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Zakheus, turunlah, aku mau menginap di rumahmu malam ini. Yakinlah, waktu di meja makan, Tuhan Yesus tuh gak ngomong, Zakheus bertobatlah kamu. Iya, jelek kali tuh kamu. Kamu mungut-mungut pajak bisa 5 kali lipat, 10 kali, enggak ada. Dia mungkin percakapan yang membangun. Apa yang terjadi? Zakheus tersentuh, Tuhan, saya akan serahkan setengah dari kekayaan saya untuk orang-orang miskin. Bahkan dia mengatakan, kalau ada yang saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi artinya perkataan kita ini bisa merubah orang lain, ya, menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Jadi kita pilih apa? Jadi lebih baik dong. Ya, ada sebuah
quote ya, saya nggak setuju ya. Tapi ini quote ini menarik. Jadi di dalam salah satu quote itu tidak ada orang yang jahat, ya. Tapi orang jahat itu adalah pribadi yang baik yang sering disakiti. Nah, itu quote dari film Joker ya. Joker itu pribadi yang jahat ya. Tapi katanya sih dia baik, tapi ya kita nggak tahu lah. Dari segi firman Tuhan kita nggak pernah diajarkan untuk berbuat jahat gitu. Tapi itu ada benarnya di satu sisi, artinya kita itu bisa merubah seseorang itu menjadi malaikat atau monster dari perkataan kita. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan seperti ini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Apakah perkataan kita membangun? Apakah perkataan kita menasihati? Apakah perkataan kita menghibur? Tapi enggak, kebanyakan kita kan perkataan kita menjatuhkan, menghakimi, dan mengejek ya. Ada sekarang istilahnya bully kan. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ya melalui apa? Menjadi berkat. Yang kedua, kita itu menjadi berkat melalui perbuatan kita. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya dikatakan kita berbuat baik kepada semua orang. Dikatakan terutama. Ya melalui apa? Perbuatan kita. Banyak itu, kita itu lebih banyak disakiti oleh saudara seiman kita atau yang bukan? Ya. Ada sebuah, ini based on true story ya, cuma saya bukan di sini kisahnya. Jadi di suatu FA ini kan sebuah komunitas di mana itu jemaat bertumbuh bersama-sama, saling mengenal satu dengan yang lain. Di FA ini uniknya orang kaya, orang miskin gabung semua di situ, semuanya setara. Jadi kan biasa. Jadi dalam komunitas FA ini ada pengusaha kemudian nanya, kamu gimana? Saya baru tamat dari sini Pak, udah ada pekerjaan belum? Belum. Oh ini kebetulan tempat saya ini ada lowongan, kamu mau nggak? Ya jadi berkat ya. Ya, jadi berkat. Kalau kita mempekerjakan karyawan, itu tuh artinya berarti dia harus bekerja kepada kita dengan sepenuh hati kan? Nah, ini karena satu agama nih, satu FA lagi kan? Udah 6 bulan, 1 tahun berjalan, kemudian dia katakan, Pak, saya boleh izin nggak Selasa, doa Selasa? Bosnya baik, satu FA, udah boleh. Kemudian saya boleh izin lagi nggak Pak? Doa Sabtu jam 10 sampai jam 12. Udah kasih izin lah. Satu FA, satu gereja kasih izin. Lama-lama banyak izinnya. Lama-lama kesel, aduh ini saya rekrut dia kan mau kerja untuk saya. Banyak izinnya. Udahlah. Kemudian dipanggil. Kamu gak bisa, jam kerja kantor kita jam 8 sampai jam 5. Kamu banyak izinnya untuk ibadah, untuk ini. Ibadah ya boleh malamnya. Kamu kan dipanggil untuk bekerja di sini. Kan kita udah komit dari awal. Oh, karyawannya kemudian ngedumel dalam hati kan. Katanya satu gereja katanya mengasihi, saya untuk ibadah saja gak dikasih. Ya ini banyak salah persepsi Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bekerja, itu adalah tempat pelayanan kita juga. Ya kalau kita gak jadi berkat di kantor kita, dan kantor kita kemudian kolaps karena kinerja kita yang buruk, siapa yang disalahkan?
Jadi usahakanlah kesejahteraan di mana kamu Tuhan tempatkan. Mau di pekerjaan, mau di pelayanan, mau di kota, mau di lingkungan. Artinya kita memberikan nilai lebih bagi orang lain. Ya. Kalau di kantor kita dibayar 1 juta, kita harus bisa berikan 2 juta. Melalui pekerjaan kita. Kalau kita digaji 1 juta, kita kemudian bermalas-malasan main Facebook, main apa. Kita hanya memberikan 500.000, tekor perusahaan. Bukan jadi berkat, kita justru menjadi benalu. Di dalam Matius 7 ayat 12 ini terkenal ya. Ini dikatakan sebuah aturan emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita ingin orang itu berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah terlebih dahulu kepada mereka. Kalau ingin orang lain menghormati kita, hormati dululah orang lain itu. Ada seorang filsuf yang bernama Konghucu membuat sebuah statement tapi berlawanan. Jikalau kamu tidak ingin diperlakukan tidak baik, jangan lakukan. Nah, jadi apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain? Kekristenan ini adalah agama yang sangat aktif, bukan sebuah yang pasif. Ya. Apakah kita dikatakan begini, oh jadi kalau dia berbuat jahat, kita berbuat jahat juga? Enggak. Di dalam Lukas 6, kalau kita baca di ayat yang ke-32, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang berdosa juga berbuat itu. Jikalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, orang berdosa juga lakukan itu. Apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Ya, kita kadang-kadang bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti cermin. Ya, kita melihat kalau orang lain berbuat jahat, kita berbuat jahat. Tapi kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Kita justru dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena doa ini kuasanya powerful, Bapak Ibu. Ya, kekuatan doa ya, dengan singkat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ini ada sebuah kisah ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan berbicara kepada Abraham, saya mau memusnahkan Sodom. Kemudian Abraham nego dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 dimusnahkan enggak? Enggak. 45, 40, 30, 20, 10. Di sini lebih daripada 10 orang. Kalau kita berdoa bagi kota kita, kalau kita berdoa bagi bangsa kita, maka Tuhan akan meluputkan bangsa kita. Tuhan akan memberkati bangsa kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya undang setiap kita untuk berbangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali setiap kami bahwasanya keberadaan kami bukan kebetulan ya Tuhan. Jikalau Tuhan menaruh kami di kota Medan, Tuhan punya rencana atas tempat ini ya Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kota Medan ya Tuhan. Jikalau Tuhan menempatkan pelayan-pelayan-Mu untuk melayani di GBI Sutomo Tower ya Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar hamba-hamba-Mu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat ini ya Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa ditarik untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Oh, pakai kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Perlengkapi kami dengan lebih lagi ya Tuhan. Biar hati yang rindu terhadap jiwa-jiwa ada dalam hati kami ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan, Engkau rindu terhadap jiwa-jiwa yang hilang. Kami juga punya beban yang sama untuk boleh membawa jiwa-jiwa lebih lagi, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Mari miliki kerinduan atas jiwa-jiwa, miliki kerinduan atas jiwa-jiwa. Oh, dalam basiknya, dalam dia dalam basiknya, dalam basik. Oh, ya dalam basik. Oh, dalam basiknya, dalam oh, ya dalam basik. Oh, dalam materaikan firman-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Materaikan firman-Mu agar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Izinkan kami boleh menjadi pelaku atas firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati istri hamba-Mu, anak-anak. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan di dalam ladang pelayanan di tempat ini. Berkati juga Pak Edward. Miliki hati terus ya Tuhan untuk menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati istri hamba-Mu, berkati anak. Berkati keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami di keluarga besar GBI Medan Pelajar. Kami berdoa buat gembala pembina kami Bapak Bambang Yona bersama dengan Ibu Santi dan anak-anak. Kami berdoa buat gembala sidang kami
Bapak Pendeta Daniel Irprayitno bersama dengan istri, anak-anak, mantu, bahkan cucu. Tuhan lindungi, Tuhan pagari hamba-hambamu ini ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas hamba-hambamu ini ya Tuhan. Pakai terus hamba-hambamu ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya itu menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang telah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomotor Minggu 6 Agustus 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah raya GBI Sutomotor dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16.30 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Toro dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dengan Family Altar. FA01 diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. FA02 atau FA Sutomotor yang bertempat di ruangan ini di hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB. Ibadah FA Pemuda Yub diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di ruangan ini. Doa pengerja di GBI Rumah Persembahan diadakan besok tanggal 7 Agustus jam 7 malam. Dihimbau setiap pengerja untuk dapat mengikutinya. Bagi jemaah yang rindu untuk melayani sebagai WS, singer, musisi dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 atau jam 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837228628. Dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 98677622288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomotor. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomotor serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan iman Tuhan. Demikian waktu sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang dan melalui transfer bank, melalui mobile banking. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya